Oke, assalamualaikum sahabat Peja dimanapun anda berada. Kali ini kami kedatangan Suzuki Swift, yang mana keluhannya kompresornya bunyi. Nah, ini kan kompresor aslinya. Terus karena bunyi dan untuk tipe kompresor ini tidak bisa diservis, maka dari itu kami anjurkan untuk melakukan custom dengan menggunakan kompresor Denso punya R3 nih sahabat. Nah, kenapa kita anjurkan untuk di custom? Karena untuk kompresor Denso ini lebih bandel dan lebih tahan atau awet, terus bisa diservis juga. Nah, untuk dudukannya ini sama PNP, nggak ada yang dirubah untuk dudukan kompresornya. Terus magnetnya juga pakai R3. Ini kita ganti semua, esi sebendel. Terus untuk selang setengahnya, ini selang setengahnya masih bisa digunakan, tidak ada yang dirubah. Adapun yang dirubah dari hose atau selangnya, kita rubah dari yang bagian 5/8. Ini nanti selang yang ininya kita rubah. Nah, adapun kondensornya juga kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena ini ada rembesan oli nih sahabat. Kemungkinan ini bocor. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini titik bocornya lumayan banyak. Makanya kita anjurkan untuk diganti, karena sekalian gitu sahabat, biar lebih maksimal juga. Nah, ini kondensor yang barunya. Kondensornya punya Swift lagi, nggak kita custom ke R3 atau yang lainnya. Yang kita custom hanya bagian kompresornya aja. Nah, ini kan kita bisa sama-sama lihat, ini bautnya ada 3, ini 3. Nah, ini dudukannya juga. Jadi untuk Swift ini PNP, jika mau custom ke Denso kita bisa ready, dan barangnya juga kita ready. Ini Denso asli punya. Adapun untuk magnetic lightnya tetap pakai punya R3 juga, R3 double ya sahabat. Oke, seperti apa nanti proses selanjutnya? Simak terus videonya. Nah, ini kita bisa ukur atau sejajarkan. Ini sama ya. Terus ini juga tuh, PK-nya juga sama. Nah, adapun ini tadi olinya kita kuras terlebih dahulu nih. Olinya kenapa kita kuras? Karena kita pengen tahu isinya berapa mili. Nah, ini cuman ada 40, nanti kita akan tambah oli lagi. Kisaran kita mungkin akan kasih di 60-80, karena ini ganti kompresor sama ganti kondensor. Ini magnetnya pakai magnet punya R3 double. Nice. Oke, nanti ini kita akan pasang, terus kita tambah oli. Seperti apa nanti proses serta kelanjutannya? Simak terus videonya. Nah, ini dia, ini olinya. Ini olinya oli Denso punya ND8. Ini 70. Tadi perkiraan di 60-80. Nah, ini dia. Ini olinya udah kita pasang. Tinggal kita tutup. Sini baru kita pasang ke sana. Ini dia sahabat. Tampak gak ada bracket-bracketan lagi ya. Jadi langsung nempel ke blok mesin. Jadi PNP untuk custom kompresor R3 dipasang di Swift. All new Swift. Ini all new Swift. Nah, pasti ada pertanyaan, kira-kira kalau di custom kayak gini berat apa enggak tarikannya ke mesin? Nanti kita akan cek hasilnya gimana, berat apa enggak. Berat enggak sama dong. Dipikul enggak dong, kata siapa. Untuk fanbelnya juga, fanbel gak dirubah ya? Fanbelnya tetap kan? Fanbelnya tetap nggak ada perubahan. Pokoknya PNP plug ini mah. Jadi baiknya yang punya all new Swift lebih baik
pakai Denso kalau memang diprioritaskan kompresornya untuk ketahanan. Tapi kalau untuk suaranya yang pengen halus, ya lebih baik rotari. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keras. Nah, adapun untuk selangnya, oke, ini dia untuk proses pemasangan kompresor R3 custom di Swift. Nih kita lihat sama-sama, nggak ada penambahan bracket, jadi PNP, lubangnya sama. Terus, nah ini ada perubahan di bagian selang aja nih, selang yang 5/8. Nah, kesini nggak masuk, ininya nggak masuk. Jadi nanti kita akan ganti selang. Ini nanti ganti selangnya aja dipanjangin ya. Panjangin. Terus ininya ntar selang hose yang karetnya agak dipanjangin, terus ininya agak diputar dikit agar sesuai dengan lubang ini. Adapun yang ke bagian konektor tetap sama, nggak ada perubahan. Nah, ini kita akan coba steam terlebih dahulu bagian radiatornya. Seperti apa nanti hasilnya? Simak terus videonya. Di tahap pengemalan, nah ini nggak kita press terlebih dahulu, ini kita untuk mencocokkan. Nah, bagian bawahnya juga belum kita press. Nah, ini karena bagian yang ke arah kompresornya tidak diganti, cuman kita rubah lekukannya aja. Jadi nanti jika pengen di orisinilkan bisa lagi. Nah, ini tinggal dipres. Setelah dipres baru kita pasang. Nah, sekarang proses pemasangan kompresor serta pengesetan selangnya sudah selesai. Nah, ini selang setengahnya, selang 38 nggak ada yang kita ganti. Selang setengahnya ini. Nah, adapun selang 5/8-nya ini udah kita set. Terus kita kasih pelindung sama flek juga busa. Nah, itu bagian dalam. Ini sampai bagian dalam ya, sama fleknya. Nah, terus ini kita lagi proses pengecekan kebocoran. Nah, ternyata ada kebocoran di bagian ventil. Nah, ini dia. Jadi kita cek lagi, setelah pengerjaan kita cek lagi secara menyeluruh agar lebih maksimal dan lebih awet. Nih. Kita cek bocor. Nah, lihat. Ada gelembung air. Nah, itu terlihat gelembungnya naik. Ini kita coba pakai air. Pakai ember. Nah, itu. Ada gelembung-gelembungnya. Tuh, terlihat ya. Jadi ini nanti kita akan ganti lagi ventilnya, terus nanti kita cek bocor lagi. Seperti apa kelanjutannya? Simak terus videonya. Oke sahabat, sekarang proses pengerjaan dari custom kompresor Suzuki Swift-nya sudah selesai. Tekanannya normal, tekanannya di 200 PSI, high pressnya, low pressnya juga normal di 30. Terus, nah ini selang-selangnya udah berembun nih sahabat. Udah nyes. Sekarang dinginnya masih di 19 derajat karena baru kita nyalain, baru kita kasih termo juga. Ini kita intip dari bagian kompresornya. Ini kompresornya udah berfungsi secara normal. Nah,
Pasti banyak yang bertanya ini jika di custom pakai R3 gini tarikannya bakalan lebih berat atau enggak. Kita akan tes, coba kita lihat di RPM-nya. RPM-nya apakah naik signifikan atau enggak. Nah, ini posisi AC nyala. RPM-nya di idle-nya di 1000 kurang 1 bar ya sahabat ya. Ini saya coba matikan. Idle-nya masih segitu, masih 1000 kurang. Ini sedikit kita nyalakan lagi. Idle-nya masih tetap sama. Jadi gak berpengaruh. Masih normal. Jadi nggak, kalau ada pertanyaan berat apa enggak kalau misalkan custom kompresor all new sweep ini ke R3, ke piston R3, jawabannya enggak ya sahabat. Jadi kalau misalkan memang mau awet dan lebih bandel, karena Denso kan terkenal lebih bandel dan awet ya sahabat, terus bisa diservis juga. Jadi kalau misalkan emang kebutuhannya untuk bandel dan awet, terus perawatannya murah, baiknya custom ke Denso. Adapun jika memang pengen yang lebih halus, lebih smooth, ya pakai yang aslinya atau rotary. Ya, begitu sahabat ya. Jadi sekian untuk video custom kompresor ini. Ini dinginnya masih 9,1. Ini belum mau cut off. Ini kemungkinan masih bisa turun. Coba kita tunggu turun sampai berapa derajat ini mentoknya atau cut off-nya. Ini masih 8,7 derajat. Set di paling dingin dengan angin 1. 8,4. 8,1. Ini tembus di 7 derajatan sih sahabat. Kalau misalkan dinginnya udah di 7 derajat tuh udah nyaman lah, ketika panas terik juga nggak bakal kegerahan sahabat. Nah ini udah nyampe di 7,9 derajat. Kita cek bagian depan, bahkan masih bisa turun. Ini 7,7. Nah itu cut off 7,7, 7,5. 7,5. Cut off-nya kemungkinan di 6 komaan ini sahabat. Kita cek bagian depan. Nah, ini untuk bagian depan 7,7. Ini juga sebenarnya sama ya. Ukuran kan udah dari suaminya. Cuman kondisinya lebih tinggi. Nah ini kompresornya berfungsi udah normal. Nah udah mau cut off juga ya sahabat, jadi udah normal. Nah udah hidup lagi. Cut off di 7,5 derajat. Oke, terima kasih sahabat. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel Prioritas. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.